Halo teman-teman semua, masa depan adalah hal yang misteri bagi manusia karena kita tidak serba maha tahu. Namun apa yang kita lakukan waktu-waktu sekarang ini menentukan perjalanan kita di masa depan. Oleh karena itu kita harus memastikan apa yang kita lakukan adalah hal yang baik dan benar serta tepat. Ada seorang wanita biasa, namun apa yang dia lakukan di dalam masa-masa waktu-waktu sekarang membuat dia bisa berjalan di dalam destiny ilahi. Karena dia mempunyai karakter mulia, punya kecantikan yang di dalam. Wanita itulah yang namanya Ribka. Kejadian 24 ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ribka yang pertama memiliki kualitas, dia menjaga kekudusan. Dikatakan dia masih perawan, berarti sepanjang hidupnya yang masih single, dia jaga dengan baik, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Apa yang dia lakukan ketika dia menjaga kekudusan, justru membawa dia berjalan melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Berjalan di dalam destiny ilahi, berjalan di dalam panggilan ilahi, di dalam kehidupannya. Ribka memastikan kondisi hatinya benar di hadapan Tuhan dengan menjaga kekudusan. Namun tidak hanya berhenti sampai di situ. Kecantikan di dalamnya atau kualitas yang mulia, dia memiliki kualitas yang lain. Dalam Keluaran 24 ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanan ini berhasil atau tidak. Sikap kedua yang dimiliki oleh Ribka adalah dia adalah seorang wanita yang rajin, cekatan, dan murah hati. Seorang wanita muda namun terbiasa bekerja keras. Terlihat dari sikapnya Ribka. Ketika ada seorang asing yang namanya Eliezer minta minum, diberinya minum, ditimbanya air lalu diberinya minum. Bahkan bukan hanya untuk Eliezer, untuk unta-unta yang dibawa Eliezer pun diberinya minum. Konon katanya seekor unta bisa minum 25 galon air sekali minum kalau sehabis perjalanan jauh. Jadi betapa kerasnya Ribka menimba air dari sumur itu. Diberikan minum kepada Eliezer dan onta-ontanya. Menunjukkan seorang wanita yang cekatan, seorang wanita yang rajin. Namun murah hati di dalam memberi kepada orang lain. Apa yang dilakukan Ribka, kerajinan kecekatannya ternyata merupakan tanda daripada doa yang dijawab ketika Eliezer berdoa minta tanda. Dan dalam Kejadian 24 ayat 58. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hamba perempuan dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Sikap ketiga yang dimiliki oleh Ribka adalah keberaniannya di dalam melangkah. Akhirnya dia mengikuti Eliezer meskipun asing baru dijumpainya pertama kali. Tetapi dia tahu bahwa itu adalah jawaban doa ketika Eliezer bertindak sesuai dengan hati yang percaya kepada Tuhannya Abraham dan kepada Tuhan yang disembahnya. Bukan berarti mengajarkan kepada wanita, mari gegabah ikuti orang asing, orang yang tidak dikenal. Bukan berarti seperti itu. Namun belajarlah dengan keberanian melangkah di dalam pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang harus dipelajari dari seseorang yang namanya Ribka. Oleh karena itu para wanita, kecantikan di luar adalah hal yang penting. Namun yang terutama adalah kecantikan yang dari dalam. Yang akhirnya membuat seseorang wanita menjadi pribadi yang utuh adalah ketika dia berjalan di dalam kekudusan, memiliki sikap rajin, cekatan, namun murah hati, serta berani berjalan dalam pengalaman baru. Adalah kecantikan dari dalam yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita. Dan seorang wanita jadilah wanita kerajaan sorga karena Tuhan menyertai dan Tuhan Yesus memberkati.